Baik, karena sudah memasuki pukul 1 siang, saatnya kita melanjutkan acara pada hari ini, yaitu pelatihan stata. Kali ini kita memasuki pemaparan materi sesi kedua, kurang lebih selama 90 menit ke depan hingga pukul 14.30. Kepada Bapak Putut Purwandono, SE MSek MSE, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, sudah tidur siang? Sudah tidur siang belum? Tidak bisa tidur, Pak. Belum, Bapak. Ya, bisa tidur. Baca titel MSC jangan MSEC ya, Mbak. Kedengarannya nggak enak MSEC. Waduh, MSC aja. Jangan MSEC. MSEC tuh kalau didengar nggak enak ya, MSEC. Oke, kita masuk ke materi 2. Materi 2-nya adalah, kalau nggak salah, deskriptif statistik ya. Dan juga kita akan belajar regresi sederhana ya. Betul nggak? Tapi sebelum ke situ, balik lagi ke materi yang tadi sebelum kita rehat. Adakah yang bisa memberitahukan kepada saya, sebagian besar sampel yang kita miliki itu masuk golongan indeks massa tubuhnya normal, gemuk, atau kurus? Gak ada yang bisa jawab? Normal, Pak. Normal. Kenapa normal? Karena yang normal tadi kan ukuran yang di 3 nih, Pak. Yang apa? Yang klasifikasi nomor 3 ini, sedangkan frekuensinya ada 14 paling banyak, Pak. Ya. 53,85%. Jadi hampir lebih dari separuhnya memiliki indeks massa tubuh yang normal. Yang gendut banget ada berapa, Mas? Gendut banget. Tadi Ada 5, Pak. 5, Pak. 19%. Oke. Jadi kalian ngitungnya jangan manual ya, dilihat datanya dihitung satu-satu ya. Kalau datanya cuma 26 ya oke, paling 5 menit selesai. Kalau datanya ada 30.000 baris, kalian ngitungnya bagaimana kalau satu persatu? Ya, ini menggunakan stata untuk dataset yang observasinya banyak, variabelnya banyak, akan lebih mudah daripada kalian menggunakan Excel, apalagi hitung manual. Oke, kita akan masuk ke sesi apa namanya, descriptive statistics ya. Kalau menggunakan do file yang saya berikan nanti kelihatannya nggak cukup waktunya, kita mau gunakan do file lain yang sudah tersedia di website. Kalian masuk ke website kelas MKPK, di sana itu kalian pilih referensi pembelajaran di halaman info 2021-2022. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Kita masuk ke referensi pembelajaran, terus pilih yang nomor 3 ya. stats.idre.ucla.edu. Diklik aja. Sudah keluar tampilannya seperti itu ya. Seperti ini. Kemudian kalian masuk ke software, pilih Stata. Kita pakai ini aja. Kita masuk ke yang data analysis examples. Oh, sorry, bukan yang itu. Back. Kita masuk yang annotated output. Sudah? Kalian masuk di sini? Sudah, Pak. Kemudian Pak. kalian masuk ke yang stata, yang descriptive statistics. Kalian pilih yang ini. Stata, descriptive statistics. Kalau sudah, kita akan belajar statistika deskriptif. Ini gampang, cuman saya rasa teman-teman sekalian di sini pasti nanti kalau saya tes pasti banyak yang bingung atau nggak paham.
Di sini sudah ada tulisannya bahasa Inggris ya, descriptive statistics using the summarize command. Jadi kita akan melakukan atau menghasilkan statistika deskriptif menggunakan komen yang namanya summarize. Di website ini apapun yang tertulis tebal seperti ini itu bisa jadi adalah komen atau nama sebuah variabel. Jadi seperti yang disebutkan di sini, kita akan menggunakan dataset ini ya. Jadi ini di copy, masukkan ke stata kalian. Jangan lupa sebelum di copy dan di paste, kalian ketik clear ya, karena ini masih kita membuka variabel yang sebelumnya sudah terbuka. Clear all. Kemudian baru di copy alamat dataset yang kita akan gunakan. Kemudian enter. Not found. Permisi, mohon maaf, bisa diulang nggak Pak waktu Apa ya? websitenya yang tadi Pak? Nah, kan di kolom chat ada Mas. Oh baik Pak. Jadi kalian masuk ke sini ya. Use HTTPS bla bla bla. Apa nggak bisa dipakai? Ya, berhasil ke upload ya. Sudah berhasil terupload. Tolong ya kalau saya nanya ada yang jawab dong. Jangan diam aja. Sudah, Pak. Apakah ada yang belum terupload datanya? Kalau invalid, kenapa ya, Pak? Apa yang invalid? Laptopmu nyambung internet apa enggak, Mas? Sudah, Pak, sudah. Use-nya ke ini 2. Ketulis 2. Ya. Apakah ada yang mengalami masalah? Kita akan bolak-balik ya dari Stata ke website yang tadi untuk mempercepat kalian berpindah-pindah window. Kalian bisa gunakan tombol ALT atau Alt sebelah kirinya spasi itu dengan tombol tab. Jadi kalian tahan tombol ALT-nya menggunakan jempol, kemudian kalian mainkan tombol tab-nya menggunakan jari tengah. Di situ kita akan melihat dataset. Observasinya ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Observasinya ada berapa? 200, Pak. 200. Variabelnya ada berapa? 11. Ada 11. Ya, di situ ada variabel apa saja kita cek. Kita cek dulu ya. Kita akan melakukan yang namanya describe ya, seperti ini. Describe atau bisa ditulis singkat DESC juga bisa. Nah, di sini kita akan melihat seperti apa variabel yang kita punya. Ya, lihat di sini bahwa storage type-nya tidak ada yang str ya. Jadi semuanya angka. Kita akan lihat. Ya, ini lihat ya, di dataset kita sebelumnya kan nggak ada yang warnanya biru. Sekarang ada yang warnanya biru. Pak, katanya tadi kalau warnanya merah string. Berarti bukan angka lah, ini bukan angka semua kok warnanya biru dan bukan string. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk variabel-variabel yang sifatnya kategorikal. Ya, jadi variabel kategorikal memang bukan angka. Tetapi kita bisa buat itu dibaca oleh Stata sebagai angka dengan melakukan konversi sehingga warnanya biru seperti ini. Ya, karena ini sudah dataset yang sudah jadi, saya nggak bisa cerita prosesnya seperti apa. Kalau datasetnya belum jadi, saya bisa cerita prosesnya seperti apa.
Kita lihat di sini ada ID. ID itu kayak nomor urut aja sebenarnya ya, dari sampel 1 sampai 200. Kalau kalian perhatikan di sini semuanya belum urut ya. Ya, dari ID 70 lompat ke 121 86 dan seterusnya. Kalau kalian perlu mengurutkan variabel ID ini, kalian bisa lakukan komen. Komennya sederhana sekali, yaitu sort, kemudian pilih variabel yang mau diurutkan, sort ID. Kalian cek lagi, browse, semuanya sudah urut sekarang. Ya, tuh sudah urut ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian variabel selanjutnya adalah female. Female itu kalau kalian perhatikan di sini ya. Tertulis angkanya 1. Ini di sini nih. Tapi kalau kalian pindahkan itu ke male, nanti dia akan berubah sini ya, misalnya dia akan berubah menjadi 0. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi walaupun kelihatannya itu tulisan bukan angka, tapi sebenarnya ini adalah kode. Nah, inilah yang kita sebut sebagai binary variable. Binary itu artinya 2. Variabel biner. Yang isinya adalah 0 dan 1. 0 itu merepresentasikan male dan 1 merepresentasikan female. Jadi ini kelihatannya adalah jenis kelamin siswa. Nah, ada aturan yang tidak tertulis di dalam penggunaan variabel biner. Seperti misalnya ini adalah jenis kelamin ya sebenarnya. Kalau kalian ketik atau kasih nama variabelnya menjadi female, artinya yang berskor 1 itu adalah variabel female. Observasi yang bernilai female. Jadi otomatis kalau female berarti nilainya 1, kalau bukan female nilainya 0. Jadi yang menjadi basis adalah female-nya. Bisa juga kalian bikin misalnya male ya. Nanti kalau male berarti ya cowok itu nilainya 1, yang female nilainya 0. Ya, suka-suka aja. Tapi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Kemudian di sebelah kanan ada race atau rasnya, ada Hispanic, ada Asia, Afrika, Amerika dan seterusnya. Kemudian ada ses nih. Aku nggak tahu nih ses ini apa. Low, middle, high dan seterusnya. Kemudian ada school type, ini sekolahnya sekolah negeri atau swasta. Ada program studinya, ada vokasi, akademik, umum. Kemudian selanjutnya read, write, math, science dan social science. Ini adalah skor. Ya, skor untuk membaca, menulis, matematika, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Jadi ini kalau saya tanya, ini unit observasinya apa? Unit observasinya. Jenis kelamin bukan, Pak? Bukan. Ayo, apa yuk? Unit observasinya apa? Apakah ada yang bisa menjawab? Ini pertanyaan dan jawabannya sangat penting. Kalau kalian tidak bisa melihat atau menemukan unit observasinya apa, nanti ketika kalian masuk atau belajar ekonometri, kalian belajar data panel dan juga time series, nanti kalian akan kebingungan. Khususnya kalau yang materi data panel. Kalau nggak bisa nemu, ini variabel cross sectionnya apa sih? Unit observasinya apa sih? Gitu ya. Bisa jawab nggak? Identitas bukan, Pak? ID, Pak. Ya, betul. ID.
Jadi ID 1, 2, 3 sampai 200 itu merepresentasikan orang yang berbeda. Ini kayak NIM kalian loh. NIM. Jadi dia sebenarnya refer ke orang yang berbeda. Misalnya yang ID 1 itu namanya Amir, ID 2 namanya Wulan, ID 3 namanya Bambang, dan seterusnya. Oke, kita akan gunakan dataset ini untuk belajar beberapa statistika deskriptif. Kita kembali lagi ke website yang IDRI ya. Website yang ini. Kalian bisa dengan mudah melakukan summary statistik menggunakan comment summarize, atau ini kalian ketik aja sum gitu kan udah bisa. Ya, kita misalnya sum, kita ikutin aja contoh sum female. Nah, seperti itu. Di sini kita tahu bahwa variabel female adalah variabel kategorikal. Jadi nilainya maksimum 1 dan minimum 0. Sehingga nilai rata-rata atau min itu tidak ada nilainya, tidak ada fungsinya, tidak ada maknanya ya. Perhatikan, ini penting sekali. Kalau kalian punya variabel kategorikal, misalnya jenis kelamin, agama, jenis tempat tinggal, kalau kalian lakukan summary statistik seperti ini, maka min dan standar deviasinya menjadi tidak ada maknanya. Jadi yang ada maknanya apa Pak? Ini cuma min sama max. Ya, jadi lebih tepat biasanya kita gunakan bukan sum untuk female tapi tab. Di sini lebih kelihatan. Oh, cowoknya lebih sedikit daripada ceweknya ya. Ceweknya lebih dari 54% dari total data yang kita punya. Nah, kalau sum bisakah lebih dari 2 variabel ya kita cek aja ya. Kita cek read. Tuh bisa ya. Nah, kita lihat tadi ya, read adalah variabel continuous. Kalian sudah pernah belajar variabel kategorikal, ada yang ordinal, ada yang setelahnya satunya apa ya Pak? Nah, ada variabel kategorikal, ada variabel continue, pernah belajar itu? Pernah nggak? Saya akan kembali ke dataset ya. Nah, lihat di sini. Variabel read itu termasuk variabel continuous atau variabel discrete atau variabel kategorikal. Jadi kalau kita kelompokkan ada 4 tipe atau 4 jenis data ya dalam statistik yang kita pelajari. Ada ya data yang sifatnya kategorikal. Ini terdiri dari nominal dan ordinal. Nominal dan ordinal untuk variabel yang kategorikal. Untuk yang jenis kedua yaitu variabel continuous terdapat 2 juga. Yang satu adalah variabel discrete, yang satu adalah variabel yang continuous. Nah, coba kita cek ya di tempat kita ini, misalnya variabel read itu termasuk variabel yang tipenya apa? Kalau kalian nggak bisa jawab ini, nanti pas kalian masuk ke materi econometrics yang agak advance, nanti kalian akan banyak melakukan kesalahan. Utamanya nanti kalau kalian sudah masuk ke skripsi, wah nanti pasti komennya banyak yang salah. Kalau kalian nggak bisa membedakan mana variabel kategorikal, mana variabel yang bukan kategorikal. Ayo kita lihat nih, read. Ini variabel apa nih? Continuous, discrete, nominal, ordinal. Nggak ada yang bisa jawab?
Ayo, salah nggak apa-apa. Katanya mahasiswa. Halo, Iya, Pak. ada yang bisa jawab? Variabel read ini nominal, ordinal, discrete atau continuous? Sudah nggak yang bisa jawab atau berani jawab? Menjawab aja, nggak ada yang berani. Come on. Ini kalau nggak ada yang jawab, saya akan begini terus loh sampai jam 3. Ya Mas Galih, Mas Fadilah, berani jawab nggak? Belum Pak, masih ini. Masih dipertimbangkan. Udah jawab aja, salah juga saya benerin. Mungkin kategorikal, Pak. Kenapa? Variabel read ya. Read yang ini nih. Kategorikal Pak, Kenapa kategorikal? karena menghasilkan angka. Nominal maksud saya. Saya ulangi lagi dan saya berikan contoh ya. Jadi ada 4 tipe data yang kita mungkin miliki dalam dataset kita. Yang pertama adalah yang derajatnya paling rendah, yaitu variabel nominal. Variabel nominal. Jadi variabel nominal ini adalah satu dari jenis variabel kategorikal. Apa sih yang disebut, kenapa kok disebut variabel kategorikal? Ya, karena itu sebenarnya merupakan kategori. Karena kalian pernah dengar kata kategori? Kenapa? Jadi kategorikal itu satu, kalau kalian mendengar dalam istilah statistik seperti ini variabelnya kategorikal, maka asosiasi kalian langsung, oh ini pasti bukan angka. Ya, secara basic dia tidak bernilai angka apapun. Misalnya apa variabel nominal? Ya, tadi jenis kelamin, cewek, cowok. Dia angka bukan? Merupakan angka apa bukan? Cewek, Pak. cowok. Hah? Angka bukan dia? Bukan, Pak. Bukan Bukan. Pak. Ya, jadi ini adalah variabel yang tipenya atau derajatnya paling rendah. Kenapa? Karena dia bukan angka. Misalnya ya, agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, itu kategorikal, numerik atau ordinal atau discrete atau continuous? Kategorikal. Kategorikal yang mana? Yang nominal atau yang ordinal? Oh, bingung Pak, saya Pak, nominal, ordinal. Nanti saya kasih contoh. Ayo, yang mana? Kategorikal ya, benar kategorikal. Cuman yang mana? Kalau kalian nggak bisa jawab pertanyaan ini, kalian nggak akan bisa ngerjain skripsi kalau skripsinya statistik atau econometrics. Ordinal bukan, Pak? Bukan. Nominal, Pak. Nominal. Kenapa nominal? Karena tidak berupa angka. Satu, dia bukan berupa angka. Dan yang kedua, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, cewek, cowok, ngekos, rumah orang tua, asrama, itu bukanlah sesuatu yang berurutan atau tidak bisa diurutkan atau bukan merupakan suatu tingkatan. Ya, itulah kenapa kita sebutnya sebagai nominal. Nah, kalau yang ordinal yang gimana, Pak? Ordinal itu berarti ada derajatnya, ada tingkatannya. Ya, tingkatan yang satu bisa lebih rendah atau lebih tinggi daripada kategori yang lain. Misalnya apa, Pak? Misalnya indeks kepuasan konsumen. Ya, sangat tidak puas,
biasa aja, puas, sangat puas. Ya, itu tingkatan. Paham? Nanti kategori kelulusan kalian juga ada 3. 1, memuaskan. Memuaskan itu biasanya kalau nggak salah minimum 3,00 IPK-nya. Kalau sangat memuaskan itu 3,00 sampai 3,49. Cum laude di atas 3,51. Itu juga tingkatan. Yang setiap tingkatan seperti itu kita sebut sebagai ordinal. Tapi tetap saja dia kategori. Karena aslinya sebenarnya bukan angka. Cewek cowok itu baru jadi angka kalau sudah kita konversi menjadi variabel biner. Sehingga yang cowok kita kode 0, yang cewek kita kode 1. Jadi 0 dan 1 itu bukan angka, tapi kode untuk menunjukkan suatu kategori tertentu. Sama juga nanti sangat tidak puas kita kasih kode 1, sangat kemudian puas kita kasih kode 2 dan seterusnya. Untuk variabel yang ordinal. Itu juga sebatas kode aja, tapi aslinya tetap bukan angka. Apakah ada yang bingung sampai di sini? Kalau diam aja berarti semuanya mudah. Kalau gitu. Masih agak bingung saya, Pak. Oh, gitu dong. Kalau bingung tuh nanya. Jangan kalau bingung itu diam aja. Siapa yang bingung tadi? Saya, Pak. Siapa namanya? Galih, Pak. Galih. Yang bingung yang bagian mananya Mas Galih? Yang tadi, Pak, yang apa? Nominal sama satunya tadi? Nominal sama ordinal. Ordinal, iya, Pak, masih Iya. bingung. Yang ordinal itu Mas sama-sama sebenarnya sama-sama variabel kategori. Cuman antara satu kategori dengan kategori yang lainnya itu berupa tingkatan atau derajat. Paham? Contohnya mana, Pak? Nih, SES, variabel SES. Ada low, ada middle, ada high. Berurutan nggak tuh? Ada tingkatannya nggak menurut Mas Gali? Ada, Pak. Ya, itu variabel kategorikal tapi yang jenisnya ordinal. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau sekarang yang race nih, rasnya, sukunya. Ada yang Hispanic, ada yang Asia, ada yang Negro. Itu ordinal atau enggak? Itu nominal, Pak. Nominal. Kenapa kok bukan ordinal? Karena tidak berurutan tadi, Pak. Tidak bertingkat ya. Oh iya, Tidak ada tidak bertingkat. tingkatan. Apa iya Hispanic itu lebih rendah daripada ASEAN? Enggak kan? Benar enggak? Iya, Pak. Tidak. Kalau yang itu Mas, program ada vocational, ada akademik, ada general, itu nominal atau ordinal? Nominal, Pak. Kenapa bukan ordinal? Karena ini vocation, akademik, dan general itu tidak berurutan. Sudah paham? Tidak bertingkat saya. Sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, apakah ada yang belum paham di sini? Oke, sekarang kita masuk ke kategori yang selanjutnya yaitu kategori tadi sudah kategorikal, yang sekarang adalah variabel yang bentuknya adalah bukan kategorikal. Ada 2, yaitu discrete atau continuous. Pak, bedanya discrete sama continuous apa? Persamaannya apa? Persamaannya antara discrete dan continuous adalah kedua jenis variabel ini sama-sama berupa angka dari sononya. Dari sononya itu angka, memang sudah angka. Kayak skor ini kan angka kan? Cuman bedanya apa Pak? Discrete dengan continuous. Kalau discrete ya seringkali ini bilangan yang tidak ada pecahannya. Misalnya apa? Angka yang keluar dari dadu. Dadu, dice ya. Pernah main dadu? Mungkin monopoli atau halma atau apa pernah? Pernah lihat dadu nggak? Pernah ngelihat dadu nggak? Mata dadu itu nilainya berapa? Dadu itu nilainya ada berapa aja? 6, Pak. 1 sampai 6. Ya, 1 sampai sebutin. 1, Terus? 2,
terus 3, terus 4, 5, 6. nah, ada nggak nilai dadu 1,5? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Ya, Pak. Nah, bilangan yang seperti itulah yang kita sebut sebagai diskrit. Jadi nggak ada pecahannya. Secara natural seperti itu, nggak ada pecahannya. Kalau continuous bisa jadi dia ada pecahannya. Misalnya apa? Mau kasih tahu misalnya apa? Tinggi badan mungkin, Pak. Di badan, Pak. Tinggi badan? Coba pernah nggak kalian mengukur tinggi badan keluarnya berapa? Misalnya siapa nih di sini? Saya panggil salah satu. Ada Mbak Lia nggak di sini? Lia Oktaviantika ada nggak? Ada nggak Lia? Ada, Pak. Tinggi badanmu berapa Mbak? 100, kurang lebih 156-an. 156, berapa? Kurang tahu, Pak. Kurang lebih segituan. Berarti 156 kan? Iya. Kalau Mas Galih berapa tinggi badannya? Sekitar 167, Pak. 167, berapa? Kalau di koma kira-kira 2 aja deh, Pak. Gitu. Pernah ngukur sampai koma? Nggak pernah sih, Pak. Nggak pernah kan? Iya. Berarti dia discrete atau continuous? Dispatch, Pak. Yang apa dispatch tadi, Pak? Discrete atau continuous? Apa tadi, Pak? Ayo. Apa tadi namanya, lupa saya, Pak. Ayo, discrete atau continuous? Continuous, Pak, karena masih bisa ada komanya, Pak. Continuous, Yakin? Pak. Continuous, Pak, karena masih ada pecahnya, Pak. Yakin apa enggak? Yakin, Pak. Cek ya, discrete atau continuous. Pernah dengar ada orang tingginya 1000 meter? Jadi variabel tinggi bisa Belum kita pernah, Pak. kategorikan sebagai tinggi, artinya maksudnya ukurannya dalam meter, misalnya meter gitu ya. Kita bisa kategorikan itu dalam variabel dengan kategori continuous. Kalau yang discrete apa? Di sini ada nggak discrete? Ya, kadang-kadang membingungkan, tapi yang penting kalian tahu ya, bisa membedakan mana kategorikal, mana yang bukan kategorikal, itu penting. Kita lanjut ke mana? Website yang tadi yang statistik. Ini ada keterangan. Ada keterangan. Ini saya kira mudah, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kita akan coba variasi komen ya, yaitu summarize. Kemudian kita berikan options detail. Kali ini kita gunakan untuk variabel write atau score untuk menulis. Kalau nggak pakai detail, kita cek dulu ya. Write seperti ini. Summarize, write. Karena kita tahu bahwa variabel write itu isinya angka semua, karena dia skor untuk menulis. Kita tahu di dataset kita, skor paling rendah untuk skor menulis adalah 31, dan skor yang paling tinggi adalah 67. Dengan rata-rata skor untuk menulis adalah 52,77. Standar deviasinya ada 9,47. Ya, hanya sebatas itu. Kalau kita nggak pakai
Options detail. Kalau pakai options detail seperti ini, informasinya akan lebih banyak lagi. Yang pertama adalah ini, persentil. Ya, percentiles. Apa sih Pak percentiles? Kita cek di sini. Lihat. Keterangannya di sini percentiles. This is the first percentile. Percentiles are calculated by ordering the values of a variable from lowest to highest. Jadi kita punya 200 observasi skor untuk kemampuan menulis atau writing. Itu kemudian diurutin dulu tuh, mulai dari yang skor paling rendah sampai skor paling tinggi. Kemudian kita bagi skor tersebut menjadi persen. Jadi ada persen pertama, persen kedua, dan seterusnya. Jadi kalau ada 200 observasi, maka persen pertama itu adalah berapa? 2 observasi yang pertama. Kan datanya 200. Kan nanti ketemunya ujung-ujungnya 100%. Nah, 2 skor paling awal di mana di dataset yang kita punya untuk variabel right adalah senilai 31. Jadi ini adalah skor yang paling kecil. Jadi sebelah itu ada smallest. Jadi untuk persentil yang pertama itu nilainya 31 dan skornya yang paling rendah adalah 31. Harusnya ini tidak membingungkan ya. Kalau kita lihat, kita ke dataset ya, biar kalian tahu seperti apa sih Pak persentil, saya nggak bisa bayangin. Oke. Kita pergi ke right. Nah, nih variabel right ya. Kelihatan? Saya buka dataset. Kelihatan ya? Di situ kita punya skor right. Skor untuk kemampuan menulis. Kalau kalian perhatikan, ini semuanya belum diurutkan. Belum diurutkan. Kalau mau ngitung manual, nggak pakai stata, itu berarti kalian harus ngurutin dulu. Caranya tadi mengurutkan angkanya gimana caranya? Mas Fadila, komennya apa? Untuk mengurutkan Ya, Pak. Untuk mengurutkan angka di sebuah variabel, komennya apa? Sort, Pak. Betul, sort. Karena yang mau di sort adalah variabel right. Kemudian setelah komen sort, saya ikuti dengan nama variabel. Oke, otomatis kalau kita pindah lagi, kita buka datasetnya, ya, variabel right sudah diurutkan dari yang paling kecil skornya sampai yang paling besar skornya. Nah, karena kita mau membicarakan tentang persentil, kita akan cek ya persentil pertama karena datanya 200, maka 1% pertama dari 200 data berarti adalah 2 data yang pertama. Setelah diurutkan, di situ kita lihat skornya paling kecil 31. Sama persis dengan apa yang dihasilkan oleh stata. Tuh ya. 31. Persen yang kelima berarti data yang nomor ke-9 dan nomor ke-10. Kita lihat berapa. Ke-9 dan ke-10 di sini. Nih, skor right-nya ada 35. Sorry, ke-10 dan ke-11. Ya. Smallest-nya berapa? Ya, jadi ini Mas. Ya. Ini adalah 5% pertama dari data, berarti dari 200 1 sampai 10 ya. 20 berarti ya. 1%-nya 2, 5%-nya 10 ya, benar 10 data pertama. Ya, paling kecil segini ya, skornya 31. Dan seterusnya. Itu cara kita menerjemahkan hasil deskriptif statistiknya. Ini sama ya, jadi output yang saya hasilkan di stata saya sama dengan yang di website. Kemudian
25% atau the 25th percentile juga dikenal sebagai kuartil yang pertama. Jadi kuart itu pasti dibagi 4. Jadi kalau seluruhnya datanya 100%, maka kalau dibagi 4, kita akan punya 4 kuartil. Jadi kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan kuartil keempat. Yang 50% ya ini merupakan median. Nah, tahu yang namanya median itu apa? Median itu apa, Mas? Nilai tengah, Pak. Ya, nilai tengah. Jadi persis setelah data yang diurutkan, tengah-tengahnya itu berapa? Karena data kita genap, maka ini merupakan gabungan. Jadi data kita kan ada 200 ya. Berarti ini adalah pembagian antara dua nilai. Jadi data atau observasi atau nilai yang ke 100 dengan yang ke 101 dijumlah, kemudian dibagi 2. Ketemulah median. Berapa mediannya? 54. Apakah benar? Kita cek data yang ke 100 dan ke 101 untuk variabel right. Benar ya? 54 tambah 54 dibagi 2 ya. Ketemunya sama aja 54. Dan seterusnya, kemudian ini 75% seperti yang saya sampaikan, berarti dia adalah kuartil yang ketiga, berarti yang 100% adalah full datasetnya. Sampai di sini apakah ada yang bingung? Kalau tidak ada, kita masuk lanjut ke sum of weight dan seterusnya. Ini bisa kalian baca sendiri. Smallest ya tadi berarti angka yang paling kecil, largest angka yang paling besar di dataset kita. Observasi saya kira tidak ada yang bingung. Ya, observasi di sini tidak memasukkan variabel yang missing ya. Kemudian ada sum of weight. Jadi kalau data yang normal nggak kita bobot, semuanya bobotnya adalah 1. Kemudian mean ini adalah nilai rata-ratanya atau arithmetic mean. Jadi semua skor untuk right di mean di average ya ketemunya itu. Kemudian standar deviasi. Apa sih maksudnya standar deviasi? Standar deviasi adalah suatu nilai yang menunjukkan seberapa menyebar sebuah set data dari nilai rata-ratanya. Bisa bayangin nggak? Ini adalah ukuran sebaran data dari nilai rata-ratanya. Semakin besar standar deviasinya, maka semakin variatif nilai di dataset kita dari titik nilai rata-ratanya. Bisa dibayangkan nggak? Bisa diulangi, Pak? Jadi standar deviasi merupakan ukuran seberapa menyebar atau seberapa variatif nilai dari sebuah variabel yang kita amati. Jadi gini Mas, misalnya ya. Misalnya nih, kita punya saya harus nunjukin rumus standar deviasi dulu ya. Ya teman-teman paham. Standar deviation formula. Nah, ini dia. Ini rumusnya. Jadi perhatikan, jangan diapal rumusnya tapi dipahami konsepnya. Tadi saya bilang bahwa yang namanya standar deviasi itu adalah ukuran. Ukuran apa? Ukuran yang menunjukkan bahwa apakah variabel yang kita punya itu nilainya menyebar di sekitar nilai rata-ratanya atau menyebar jauh di sekitar rata-ratanya. Jauh dan dekat ini menentukan apakah suatu nilai itu atau suatu variabel itu nilainya sangat bervariasi atau tidak. Ya, semakin bervariasi, maka standar deviasinya itu akan semakin besar. Jadi yang pertama kita punya nilai rata-rata. Kalau standar deviasinya kecil, berarti variasi nilainya itu hanya ada di dekat atau ada di sekitar nilai rata-ratanya. Jadi misalnya kita punya data IPK dari katakanlah 250 mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan semester 5. Nilai rata-rata IPK-nya 3,3 misalnya. Standar deviasinya ternyata itu
bisa 2,9 misalnya. Itu artinya yang punya IPK jauh di bawah 3,3 nilai rata-ratanya dan jauh di atas 3,3 itu banyak. Ya, ngefeknya kemana Pak? Ngefeknya adalah semakin sulit dosen yang ngajar. Jadi ada yang bodoh banget, ada yang pinter banget, dan itu banyak. Tapi kalau standar deviasinya kecil, ya rentangnya misalnya hanya sekitar 3,25 sampai 3,56 misalnya, maka dosennya itu enak ngajarnya. Yang terlalu bodoh juga enggak banyak, yang terlalu pintar juga enggak banyak. Jadi relatif kemampuan mahasiswa itu tidak terlalu jauh beda. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Jadi ukuran standar deviasi itu ya nggak jauh beda lah skornya gitu kan. Kalau standar deviasinya kecil. Jadi kalau standar deviasinya kecil itu ya ini tentu saja harus dilihat konteksnya, tapi relatif standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa suatu nilai variabel itu tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lebar rentangnya. Kalau kita bicara IPK berarti standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa secara umum itu tidak terlalu beda jauh antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Tapi kalau standar IPK-nya terlalu lebar, maka ya tadi ada mahasiswa yang mungkin IPK-nya terlalu rendah, ada juga yang IPK-nya terlalu tinggi, sehingga akan semakin sulit bagi dosen bisa membuat materi yang seragam. Ada yang bingung sampai sini? Tentang standar deviasi? Kalau tidak bingung, kalian harus perhatikan ini. Ya, karena standar deviasi dan variansi itu sebenarnya barang yang sama, cuman fungsi matematisnya yang beda. Standar deviasi rumusnya ini, kalau di sampel itu nanti N-nya kecil ya. Ini untuk populasi, ini saya cek dulu ya, standard deviation sampel ya. Nah ini, sampel. Nah ini rumusnya ya, untuk yang sampel. Jadi kalau kalian punya data, yang X itu adalah data asli, misalnya rating skornya si A, si B, si C, dan seterusnya. Kemudian dikurangi nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan untuk setiap observasinya, dijumlah, dibagi dengan N-nya adalah jumlah sampelnya, dikurangi 1, kemudian semuanya diakar. Ketemulah standar deviasi. Kalau mau dijadikan varians, ini tinggal dikuadratkan. Ya, jadi varians itu adalah standar deviasi kuadrat. Jadi akarnya hilang. Nah, tujuan kita seringkali adalah bagaimana caranya kita bisa memperkecil atau menurunkan atau memiliki standar deviasi yang sekecil mungkin. Caranya adalah dengan memperbesar N atau ukuran sampel. Ya, jadi semakin besar sampel kalian, maka standar deviasinya akan semakin menurun. Oke, bagi yang belum bisa membayangkan, ya santai aja, nanti lama-lama kalian akan tahu. Kemudian selanjutnya adalah varians. Ya, tadi varians adalah saya sudah sebutkan, varians itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Ya, ini juga mengukur seberapa menyebar suatu data dari titik nilai rata-ratanya. Kemudian ada skewness dan juga ada kurtosis. Nah, seperti apa sih skewness dan kurtosis? Nah, saya akan tunjukkan secara visual biar teman-teman sekalian paham. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan bahwa di sini yang namanya ini ada kaitannya dengan distribusi data. Jadi distribusi atau bentuk sebaran suatu variabel. Dalam hal ini kita mengetes variabel skor untuk menulis. Jadi kita akan mengetahui apakah skor untuk menulis itu di sampel yang kita miliki itu terdistribusi normal atau terdistribusi tidak normal. Terus normal tidak normal itu konsekuensinya apa? Terkait dengan skor untuk menulis. Kita akan lihat ya. Yang jelas kalian perhatikan ini di sini ya. Skewness untuk distribusi yang normal itu nilainya harus 0 atau mendekati 0. Jadi semakin mendekati 0, maka dia semakin mendekati ciri-ciri distribusi normal. Dan kurtosis semakin mendekati 3, itu juga semakin mendekati
Distribusi normal. Jadi distribusi normal yang sempurna itu skewness-nya skornya 0 dan kurtosisnya skornya 3. Itu yang sempurna, distribusi normal yang sempurna. Tapi kalau kita menggunakan dataset yang kita dapatkan dari survei misalnya atau dari sumber sekunder, jarang sekali kita akan mendapatkan data yang terdistribusi secara normal sempurna. Nah, kita bisa lihat di sini apakah skewness-nya semakin mendekati 0. Dia bisa jawab? Apakah skewness-nya semakin mendekati 0? Tidak, Pak. Atau dekat sekali dengan 0? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Apakah skor skewness-nya itu dekat sekali dengan angka 0 mutlak atau 0,00? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Katanya mahasiswa. Mahasiswa apa anak SD nih? Di situ skor skewness-nya adalah negatif 0,478. Berarti itu sangat dekat dengan angka 0. Padahal kita punya dua kriteria ya, skewness atau kemencengan dan kurtosis atau kelancipan. Nah, kita sekarang cek kurtosisnya, apakah mendekati angka 3? Mendekati nggak? Iya, Ya, Pak. Pak. Mendekati. Pak mendekati, Pak. Jadi kita patut menduga bahwa ini distribusi untuk skor write atau skor untuk menulis ini relatif normal. Relatif ya, kita baru tahu, kita harus memastikan itu. Tapi kalau saya lihat sih ini relatif normal distribusinya. So kita akan cek itu menggunakan dua cara, yaitu menggunakan cara yang visual dan menggunakan cara statistik. Nah, kita sudah masuk ke bagian yang paling menarik dari menggunakan stata. Kita akan kembali ke sini, ya, ke window comment. Kita mau ngecek apakah distribusi dari skor menulis itu normal atau tidak normal. Caranya gampang sekali. Kalian bisa menggunakan komen atau kalian bisa menggunakan grafik nanti ya, menu grafik di sini. Cuman saya akan tunjukkan menggunakan komen dulu. Karena ini komen ini sangat singkat, key density. Seperti ini. Kemudian ikuti dengan variabel yang akan kita cek apakah distribusinya itu normal atau tidak, yaitu variabel right. Dan ingat, key density hanya digunakan untuk variabel yang continuous. Variabel yang continuous tidak bisa digunakan untuk variabel yang kategorikal. Kemudian koma, diikuti spasi, kemudian ketik normal. Kemudian hit enter, there. Pak, muter-muter. Nah, ini dia. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yang kurva berwarna merah itu adalah kurva patokan. Kurva patokan normal. Ini sudah diprogram oleh Stata. Sedangkan yang warna biru merupakan kurva yang dihasilkan dari data sesungguhnya yang ada di dataset kita. Kalau kita lihat, ya ternyata setelah dicek secara visual, kelihatannya nggak normal deh distribusinya. Ya, kalau kita lihat di aksis Y, X misalnya, di sumbu X-nya, itu ada skor writing ya, skor menulisnya. Ternyata puncaknya itu relatif terjadi antara rentang nilai 50 sampai 70. Jadi semakin tinggi kurvanya, artinya frekuensinya itu semakin banyak di dataset. Jadi data ini kalau kita lihat secara sepintas, ya kurva yang warna biru ini tidak normal.
Tidak seperti kurva warna merah yang sebagai patokan normal. Jadi relatif sebenarnya skornya untuk menulis ya, untuk di dataset kita skornya sebenarnya cukup tinggi ya, karena relatif di atas skornya 50. Tuh ya. Skor yang berkurang dari 50 relatif tidak terlalu banyak. Jadi relatif ya kita bisa menyimpulkan ini anak-anak atau mahasiswa yang di survei di dataset ini yang jumlahnya ada 200, kemampuan menulisnya cukup baik. Nah, karena secara visual itu belum yakin, kita akan menggunakan secara statistik. Ya, caranya adalah menggunakan komen SK-test. SK-test itu adalah uji untuk skewness dan kurtosis. Jadi SK itu singkatan skewness, K-nya itu kurtosis. Yang mau diuji apa? Variabel apa? Variabel sama right. Kemudian enter. There. Kemudian kalian cukup perhatikan di sininya. Ini adalah p-value dari uji SK. Tes. Skornya adalah 0,004. Kita punya hipotesis 0, yaitu data terdistribusi normal. Ketika kita menggunakan two-tailed test atau uji dua sisi, maka hipotesis alternatifnya adalah lawan daripada hipotesis 0, yaitu data tidak terdistribusi normal. Nah, manakah di antara kedua hipotesis ini yang bisa dibuktikan secara statistik? Kita akan menggunakan kriteria. Kriterianya adalah dengan membandingkan nilai alfa, ya alfanya kita bisa ambil standar ya 5%, 0,05. Kita bandingkan dengan nilai p-value dari joint testnya di sini ya, 0,04. Apabila nilai alfa 0,05 itu lebih dari nilai p-value-nya, maka kesimpulannya adalah berarti kan p-value-nya lebih kecil daripada 0. Kita akan melakukan reject H0. H0-nya apa tadi? Data terdistribusi normal. Jadi kalau kita tolak H0-nya berarti datanya tidak terdistribusi normal. Sehingga kesimpulannya apa? Apakah variabel right itu terdistribusi normal atau enggak? Terdistribusi normal atau enggak? Tidak, Pak. Kenapa? Karena di bawah 0,05. Karena di bawah 0,05. Kalau tak bikin normal bisa enggak, Mas? Biar normal gimana, Pak? Saya akan coba ya. Percobaan ini bisa jadi berhasil, bisa jadi enggak. Setelah ini sama aja, ya nggak normal juga. Jadi memang hasilnya nggak normal nih. Terus maknanya nggak normal apa, Pak? Konsekuensinya apa? So what kalau nggak normal? Kalau nggak normal, tadi saya bilang, kalau distribusi sebuah variabel itu tidak normal, maka nilai variabel tersebut itu cenderung lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai rata-ratanya. Cenderung lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai rata-ratanya. Kalau distribusi normal itu nilai mean, median, dan modusnya itu sama. Artinya kalau kita bicara skor kemampuan menulis, berarti kemampuan menulisnya anak-anak ini yang ada di dataset kita yang jumlahnya 200 itu relatif sama kemampuannya. Rata-ratanya tuh deket gitu loh.
Tapi kalau tidak normal, ya kita lihat distribusinya apakah dia, kita lihat lagi ya di sini ya. Apakah dia ekornya panjang di kiri atau panjang di kanan? Di gambar ini ekornya itu panjang di kiri. Sehingga skornya itu relatif ya tadi lebih besar daripada nilai rata-ratanya. Taunya dari mana, Pak? Itu tadi secara visual seperti itu. Jadi gunanya kita melihat distribusinya normal atau enggak, salah satunya itu ya, melihat seperti apa sih distribusi nilai dari variabel yang kita amati. Apakah dia cenderung mendekati nilai rata-ratanya, artinya puncaknya ada di tengah, atau dia menjauhi nilai rata-ratanya, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Pak, emangnya kalau yang distribusi normal sempurna itu kayak apa, Pak? Saya akan tunjukkan ke kalian. Sebentar. Ini kok ada di mana? Log do file yang sudah pernah saya kasih ke kalian. Nah, ini namanya standar normal distribution ya. Kelihatan? Terlihat? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, ini namanya standar normal distribution. Jadi normal distribusi normal yang sudah distandarisasi. Karena kalian akan menemukan paling tidak ada 4 jenis distribusi. Ada normal distribution, ada standard normal distribution, ada chi-square distribution, ada f-square distribution. Ini yang sering kalian temui. Nah, kalau yang normal distribution seperti ini kira-kira gambarnya. Ini ya, lihat baik-baik. Nilai rata-ratanya 100. Jadi ini data yang di-generate secara acak oleh Stata hanya untuk menunjukkan bahwa ini yang disebut sebagai normal distribution ya seperti ini. Jadi nilai min-nya tepat di tengah. Kebetulan nilai min-nya adalah 100. Ya, tuh 100. Dengan standar deviasi nilainya 5. Kok di sini nggak kelihatan, Pak, standar deviasinya memang nggak kelihatan. Tapi ini adalah sebuah distribusi normal yang nilai rata-ratanya 100 dan standar deviasinya 5. Jadi kecil sekali ya, 5 dibandingkan 100 itu kan kecil sekali. Sehingga tidak heran dan tidak mengejutkan apabila kurvanya itu semakin runcing. Ya, semakin runcing. Jadi ketika distribusi sebuah variabel itu semakin kecil standar deviasinya, maka kurvanya akan semakin runcing. Ini kita coba, saya mau modifikasi sedikit. Ininya jadi kita cek ya, misalnya standar deviasinya saya ubah nih, tidak 5 tapi misalnya 15. Seperti apa bentuknya? Bisa kelihatan nggak? Oh, sorry, ini 15. Bisa kelihatan nggak bedanya dengan yang tadi? Kelihatan lebih gemuk kan sekarang kurvanya? Iya, Pak. Kenapa? Karena standar deviasinya semakin besar. Semakin besar. Jadi rentangnya, rentang nilainya, baik itu yang di bawah maupun di atas nilai rata-ratanya itu semakin banyak, semakin lebar. Jadi ini menunjukkan bahwa
untuk variabel ini, apapun itu variabelnya, skornya itu semakin bervariasi dari nilai rata-ratanya. Kalau ini misalnya adalah skor apa ya misalnya, skor IPK misalnya, jadi jarak antara rata-rata skor IPK mahasiswa dengan yang terjadi di lapangan, ya data sesungguhnya itu semakin lebar senjangnya, senjangannya semakin lebar. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan, saya tambah lagi standar deviasinya. Ya, standar deviasinya sekarang adalah 75. Penyebabnya 75. Binnya 100 kok standar deviasinya 75. Wah, tuh. Semakin cembung lagi. Yang awal tadi kan standar deviasinya cuma 5 kan. Sekarang kita buat itu menjadi 2,5 misalnya. Lancip ya. Jadi misalnya skor ini adalah sebuah skor, ya. Rata-ratanya itu 100. Nilai rata-ratanya 100. Dan mereka yang nilainya di bawah 100 itu paling cuma segini. Yang di bawah rata-rata. Ya. Ini adalah mereka yang skornya di bawah 100. 100 itu adalah nilai rata-ratanya. Dan mereka yang nilai rata-ratanya di atas 100, ya paling cuma segini jumlahnya. Bisa membayangkan nggak? Jadi ini adalah, ya bisa jadi ini merupakan suatu visualisasi dari apakah senjang antara nilai asli dengan nilai data yang ada di dataset kita dengan nilai rata-ratanya itu terlalu senjang atau enggak. Nanti kalian akan belajar ini lebih banyak ketika melakukan post estimasi regresi. Jadi setelah regresi kalian harus cek asumsi klasiknya. Salah satunya adalah apakah residualnya itu terdistribusi normal atau enggak. Sebelum saya masuk ke regresi, ada yang mau ditanyakan? Wah, minggu-minggu udah sore dikasih materi bikin pusing. Sulit apa enggak nih? Oh, diam aja. Berarti enggak sulit. Lumayan, Pak. Pernah dapat kuliah seperti ini di kelas statistika 1, 2 atau ekonometri 1? Pernah enggak? Enggak tahu, Pak. Dulu saya enggak pernah memperhatikan. Pernah, Pak. Pernah? Rekomen 1. Pernah ya? Udah enggak waktu itu? Tidak terlalu sih, Pak. Kalau yang dulu, kalau sekarang lebih paham. Lebih paham ya? Iya, Pak. Namanya aja distribusi, Mas. Jadi kayak kamu ibaratkan kamu punya data dari teman-teman kamu 250 orang, kamu survei mereka, ditanya IPK-nya terakhir berapa, kamu kan pasti punya datanya nih, ya enggak? Kemudian kamu mau cek nih, sebenarnya teman-teman saya itu IPK-nya itu relatif itu mendekati rata-rata IPK atau justru variasinya sangat lebar. Kalau variasinya sangat lebar berarti teman-teman saya itu yang bodoh banget ya banyak, yang pinter banget juga banyak. Jadi variatif. Tapi kalau distribusinya ternyata normal ya, tadi yang seperti yang saya tunjukkan, berarti saya dengan teman-teman saya itu relatif hampir sama kemampuannya. Bisa dipahami nggak? Bisa membayangkan nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, good. Ya, jadi itu prinsip dari kita menerjemahkan atau memaknai yang namanya distribusi. Sekarang kita akan masuk ke regresi ya. Kita akan masuk ke regresi. Gak ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita akan masuk ke regresi. Kalau sudah masuk regresi itu gampang banget.
Ya, misalnya datanya sudah ada, kita tinggal ketik komen dan menerjemahkan. Nah, kita akan kembali lagi ke website yang tadi saya tunjukkan, website UCLA. Kita masuk ke software Stata, kemudian kita masuk ke annotated output, kemudian kita masuk ke regression and related models. Sebenarnya sebelum masuk ke regresi, kalian harus baca dulu korelasi ya. Nanti kalau kalian praktek sendiri, ini tolong ya, satu materi ini kalian kuasai ya. Kalau kalian benar-benar ingin nanti pas mengerjakan tugas MKPK atau waktu mengerjakan skripsi, lancar, tidak menemui hal yang sangat memberatkan, kalian harus katam di sini, kalian katam sini, baru katam sini, katam sini, katam sini, katam sini. Ya paling enggak ini topik ini ya. Topik yang ini. Kalau kalian nanti nggak mudeng bahasa Inggrisnya, nanti kalian tonton video yang ada di channel saya. Ya, jadi kalian di video itu, di channel YouTube yang punya saya itu, kalian boleh request, Pak, saya bingung melakukan ini, nanti coba saya akan buatkan videonya. Ya, jadi kalian bisa request, mau penjelasan tentang apa. Walaupun saya nggak ngajar ekonometri, tapi saya akan dengan senang hati membuat penjelasan dalam bentuk video sehingga kalian bisa lebih paham. Kita akan coba ke regresi langsung karena udah jam 2:15. Kita akan coba menggunakan data yang sama. Ini datanya masih sama ya, jadi kalian nggak perlu running lagi nih. Nah, kita akan melakukan regresi. Komennya adalah regress. Ini komen fullnya. Kalau mau singkat adalah reg. Kita akan coba model ini namanya bukan lagi simple linear regression, tapi ini sudah multiple regression. Kenapa disebut multiple? Karena variabel independen yang kita gunakan sudah lebih dari satu. Jadi regress ini adalah komen standar untuk melakukan regresi OLS dengan data cross section ya. Ingat, datanya cross section. Jadi bisa diketik reg seperti ini atau regress complete. Ya, saya lebih suka yang singkat seperti ini, reg. Kemudian diikuti variabel dependennya dulu ya, variabel y-nya dulu atau variabel outcome-nya dulu. Ini istilahnya macam-macam. Kemudian diikuti dengan variabel independennya. Di sini kebetulan ada math score, kemudian female, social science, dan read. Jadi kita ingin tahu apakah nilai untuk IPA-nya, nilai IPA itu dipengaruhi oleh nilai matematika, dipengaruhi oleh gender atau jenis kelaminnya, dipengaruhi oleh nilai ilmu sosial, dan dipengaruhi oleh nilai kemampuan dia membaca. Kalau sudah diketik seperti ini, tinggal di-enter saja. Der, keluar. Wah, pusing kalau kalian nggak pernah belajar dengan tekun ya, regresi. Jadi yang penting ketika kalian punya output seperti ini, kalian harus tahu ya, ini tuh maksudnya apa, dan seterusnya. Ini seperti dokter membaca hasil laboratorium kalian. Oke, yang paling utama sebenarnya di sini. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang ini adalah nilai atau ini menunjukkan variabel dependen ya. Tadi variabel dependen kita science. Jadi skor untuk IPA ya, skor IPA. Kemudian berturut-turut yang ada di sini adalah koefisien untuk variabel-variabel independen ya, ada math, female, social, science, dan terakhir ini ada ya konstanta. Kemudian di sini adalah nilai koefisiennya. Nilai koefisien itu bisa negatif, bisa juga positif. Kalau positif tentu saja nggak ada lambang negatifnya. Kemudian di sini ada standar error. Nah ini Pak, bedanya standar deviasi dan standar error apa? Ya, kalau saya jelaskan nanti kelamaan. Nah, lebih baik kalian tanya nanti di kelasnya Pak Marus ya, ekonometri 2. Pak, bedanya standar deviasi sama standar error apa? Kemudian di sini ada T statistik. Ada juga p-value dan 95% confidence interval.
Saya akan jelaskan gampangnya ya. Kalau kalian mau detail, silahkan balik lagi ke websitenya UCLA yang tadi bersama-sama kita buka. Di sini sudah ada keterangannya ya. Ya, source. Ini ANOVA table. ANOVA table yang mana sih Pak? Yang ini. Ini ANOVA table. Oke. Di ANOVA table, nah ini keterangannya ini ya. Ya, del residual. SS apa Pak? Bukan spesial sambal. DF apa Pak? MS apa Pak? Ini ada semua keterangan. Pak nggak bisa bahasa Inggris, salah. Nggak bisa bahasa Inggris. Copy Google Translate. Google Translate. Ya, nggak ada alasan nggak bisa bahasa Inggris. Ya, bisa memahami? Sama. Kita akan balik lagi ke Kita akan balik lagi ke stata. Statanya di sini. Yang perlu kalian perhatikan sebenarnya cuma ini aja. Ya, ini untuk keperluan praktis ya. Apa yang saya sampaikan ini penjelasan singkatnya aja. Jadi kalian juga harus nanti memahami secara lebih detail. Yang pertama, kita menduga bahwa ada hubungan bahwa perilaku variabel science atau variasi nilai variabel science itu dipengaruhi oleh variasi variabel math, female, social science, dan read. Dengan data yang kita punya 200. Kemudian setelah dilakukan regresi, kita akan melihat apakah benar-benar ada pengaruh atau hubungan antara variabel-variabel independen ini masing-masing dengan variabel science. Nah, kita lihat di sini. Satu ya. Koefisien 0,389 dan seterusnya. Ambil aja sampai desimal digit kedua. 0,39. Artinya apa, Pak? Ya, jangan lihat artinya dulu. Kita lihat ini, tinggalin dulu. Kita lihat ini dulu ya. 1 atau 2 atau 3. Kita akan fokus di sini dulu. Jadi kita akan mempelajari yang math dulu, koefisien untuk math. Tapi sebelum kita menerjemahkan memaknai nilai dari koefisien ini, kita akan perhatikan dulu parameter statistik dari hasil regresi yang kita hasilkan. Di sini ada 3 parameter, yaitu T statistik, P value, dan 95% confidence interval. Tiga-tiganya ini salah satunya itu hanya untuk menentukan apakah variabel nilai ini, nilai koefisien ini, itu signifikan berbeda dari 0 atau tidak. Signifikan berbeda dari 0 atau tidak. Jadi kita akan punya hipotesis di sini untuk variabel koefisien variabel math. H0-nya adalah bahwa kita sebut koefisien ini sebagai B1 ya. B1 atau beta 1. Ini sama dengan 0. Ya. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya apa, Pak? Tidak sama dengan 0, sama-sama dengan 0. Artinya adalah kita ingin membuktikan secara statistik dengan data yang kita punya dan model yang kita lakukan, apakah nilai 0,3893102 itu memang secara statistik terbukti bahwa itu tidak sama dengan 0 di sini. Atau justru dia sama dengan 0.
Kalau dia sama dengan 0, artinya ini nggak ada ini. Ini 0 ini harusnya. Tapi kalau nanti yang terbukti adalah tidak sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa koefisien senilai 0,389 ya memang nilainya segitu. Bukan 0. Berarti ada efeknya. Nah, tapi sebelum sampai ke situ kita harus membuktikan secara statistik. Ya. Mana dari dua alternatif hipotesis ini yang terbukti secara statistik? H0-nya atau HA-nya. Oke, nah kita punya 3 kriteria ini. 1, 2, 3. Kita bisa pilih salah satunya. Tapi yang paling mudah adalah dan paling praktis adalah yang ini. P-value-nya. Kita lihat di sini P-value untuk variabel math, untuk koefisien variabel math, itu adalah 0,000. Nah, ini juga sama, kita akan melakukan inferensi statistik. Apakah yang terbukti itu ini atau ini? Kriterianya sama. P-value dibandingkan dengan apa? Bandingkan dengan Alpha. Alpha. Kita lihat di sini. Lebih besar atau lebih kecil? P-value-nya dari nilai alfa. Lebih kecil. Lebih kecil, Pak. So, kesimpulannya apa? Fail to reject H0 atau reject H0? Gagal menolak H0 atau menolak H0? Menolak H0. Hah? Menolak H0. Jadi yang benar yang ini ya. Ini kesimpulan kita ya. Karena apa? Karena p-value-nya untuk koefisien variabel math itu bernilai kurang dari 0,05. Artinya kita bisa menyampaikan juga, mengatakan juga bahwa nilai 0,389 dan seterusnya ini signifikan berbeda dari 0. Ya, ini berbeda dari 0, tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan berbeda itu sama aja. Nah, baru setelah kita menyimpulkan seperti itu, kita bisa menerjemahkan bahwa ketika skor untuk variabel math itu naik 1 poin, ya misalnya dari 40 jadi 41, maka skor untuk mata pelajaran IPA-nya itu akan naik sebesar 0,389. Paham di sini? Paham nggak? Udah lulus ekonometri 1 kan? Kalau kayak gini nggak paham berarti kalian nggak lulus harusnya. Paham nggak? Paham, Pak. Bagus. Ada yang nggak paham? Apakah ada yang nggak paham? Oh bagus, paham semua. Benar paham semua? Yakin paham semua? Diam aja berarti paham semua. Enak yang ngajar di UAD itu. Dikasih apa aja, tanya paham, diam. Oh berarti paham semua. Begitu ujian, wah nilainya anjlok. Berarti nggak paham. Kemudian saya akan jelaskan sedikit di sini. Terus ini gunanya buat apa Pak? T sama 95% confidence interval. Ini mirip gunanya dengan ini ya. Kalau ini kalian harus punya perbandingan T-table-nya. Biasanya T-table-nya adalah 1,96. Jadi kalau kalian gambar seperti ini kurva T, distribusi T. Ya, kalian punya patokan di sini 1,96. Yang sini negatif, yang ini positif. Kalian cek di sini nilai T-nya berapa. Kalau dia lebih dari 1 T nilai T-nya, ini misalkan 5,25 ya. Ya, 5,25. Pokoknya kalau dia lebih dari batas ini kita bisa katakan reject H0. Tapi kalau dia di sini nilainya di antara negatif 1,96 dan positif 1,96, kita bisa mengatakan itu sebagai fail to reject H0.
atau gagal menolak H0. Jadi konsisten. Kalau ini reject H0, pasti ini reject H0, ini juga reject H0 di derajat alfa 5%. Nah, kalau ini cara makainya gimana, Pak? Lihat, kalau dua-dua angka ini ya di sebelah kanan dan sebelah kiri, tandanya sama, ini kan positif, ini positif. Itu berarti ini juga signifikan berbeda dari 0. Jadi kita bisa menyimpulkan kita reject H0. Tapi kalau kayak gini, satunya negatif, satunya positif di level 5%, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini signifikan berbeda dari 0 atau kita fail to reject H0. Singkat kata, variabel ini female tidak terlalu berpengaruh secara statistik terhadap skor nilai IPA-nya. Nah, ini ya, ini lagi nih variabel ini ya. Tuh. Value-nya jelas, pasti lebih dari 0,05. Nilai T-nya juga pasti kok kalau nggak pas ya mentok dikit gitu ya. Kemudian read ya, ini read signifikannya tuh. Nah, ini pasti sama nih, positif. Ini sama ya, kalian mau pakai kriteria yang manapun pasti ketemunya sama. Dengan asumsi ini adalah 95% confidence interval. Jadi kalian harus tahu juga nih ya. 95% jadi gini. Confidence interval itu rumusnya ini. Ini ya, rumusnya adalah 100% dikurangi alfa. Berarti kalau kalian lihat ini 95% confidence interval, berarti output stata ini atau model ini menggunakan kriteria di mana alfanya adalah berapa? 5%. Ya. Sampai di sini apakah ada yang tidak paham? Oh, Pak, mau tanya. Ya. Itu yang 1,96 itu tadi angka tetapnya itu ya UJT tadi, Pak ya? Tergantung. Kalau UJT kalian harus ngecek dulu ya. Jadi ketika kalian pernah buka table T nggak? Di table pernah buka nggak? Pernah, Pak. Nah, itu di sana kalian harus cek dulu. Kalau nilainya sampelnya berapa, degree of freedom-nya berapa. Tapi biasanya kalau sampelnya cukup banyak, 300, 400 ya, kita bisa cek bahwa itu nilai patokannya adalah T-nya untuk to tail itu adalah 1,96. Nilai T patokannya. Oh, berarti angkanya tidak tetap seperti yang uji P tadi, Pak ya? Kalau P kan tadi alfanya 5%, Pak. Ya, karena ini harus dibandingkan dengan T-table ya. Dibandingkan dengan T-table. Oh iya. Terima kasih, Pak. Tapi kalau observasinya sudah sangat banyak seperti ini, seingat saya nilainya akan stabil di sini di tabelnya. Jadi ini di tabel patokannya. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalian cukup nanti melakukan, jadi setelah regresi ini belum selesai Mas, Mbak sekalian. Karena kita pakai OLS, Ordinary Least Square. Jadi kalau kalian belajar di ekonometri 1, harusnya kalian belajar asumsi klasik. Iya nggak? Gimana Pak bisa di... Ketika kalian belajar ekonometrika 1, belajar OLS apa enggak? Ordinary Least Square. Belajar nggak? Ini saya belum Pak, atau mungkin sudah diajarin tapi saya masih bingung gitu Pak. Coba teman-teman yang lain. Dulu waktu ekonometri 1 belajar apa? Sudah belajar regresi belum? Regresi udah Pak. Nah, regresi yang pasti diajarkan adalah regresi OLS. Pasti itu. Standar. Ordinary Least Square. Berarti belajar asumsi klasik atau enggak? Iya, Pak. Nah, belajar kan? Pernah diajari nggak membuktikan asumsi klasiknya kalau sudah pakai data seperti apa? Kan pertanyaannya asumsi klasiknya harus terpenuhi atau enggak? Nah, kalau kalian sudah running modelnya seperti ini, kalian membuktikan apakah model kalian itu memenuhi asumsi klasik atau enggak, diajari apa enggak?
Iya, Pak. Dia cari. Yang memenuhi 4 itu kan, Pak, 4 uji. Ya, uji homokedastisitas. Iya. Kemudian asumsi Diajarin. residualnya normal. Dia cari. Iya, Pak. Pakai stata. Evius, Pak. Oh, pakai Evius. Masih ingat caranya? Lupa? Ya udah, kalau lupa. Sekarang kita belajar menggunakan software yang lain, tapi kalau kalian masih ingat yang Evius juga nggak masalah. Ya, jadi setelah regresi ini kita akan melakukan post estimation. Kalian bisa belajar itu sendiri di sini ya. Setelah diregresi, kita akan menggunakan predict ya. Jadi predict ya, y hat itu adalah weight y-topi ya. Ini. Y hat itu kalau di buku ekonometrika begini. Pernah diajarin kan? Pernah lihat begini? Namanya y hat. Ini adalah data hasil prediksi. Ya. Kita gunakan itu atau error or disturbance. Terus kita akan running yang ini. Nah, asumsi yang pertama, apakah error atau residualnya itu terdistribusi normal atau enggak? Kita cek. Oh, sorry, ini pakai apa sih? Oh, ini pakai mobil. Sorry. Jadi kita mau ini aja. Nah, kelihatan nggak? Ini adalah distribusi dari residual model regresi yang tadi kita buat. Kelihatan? Ini kita uji asumsi di mana residual atau errornya terdistribusi normal. Menurut kalian normal apa enggak? Menurut kalian normal apa enggak? Normal, Pak. Ya, secara visual normal ya, tapi untuk memastikan kita menggunakan tadi apa? Untuk memastikan apakah distribusinya normal secara statistik kita menggunakan komen apa tadi? Yang density itu, Pak. Ya tadi yang density, tadi kan kayak density kan yang menghasilkan tadi apa namanya kurvanya. Pakai apa, Mbak? Ada yang ingat? SK-test. Ya, SK-test. Nih SK-testnya untuk errornya atau residual dari regresi kita. Normal atau tidak normal? Kesimpulannya? Normal atau tidak normal? Normal, Pak. Normal. Jadi asumsi pertama terpenuhi. Good news ya, residualnya normal. Kita lanjut ke asumsi selanjutnya. Ya, uji heterokedastisitas. HET test. Sini sudah lihat konstan varians. Jadi kalau variansnya konstan, artinya dia sudah terbebas dari masalah heterokedastisitas. Ternyata di sini nilainya adalah 0,035. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kita menolak H0. Jadi ini variansnya nggak konstan. Jadi kita punya masalah di heterokedastisitas. Ya, asumsi ini tidak terpenuhi. Kemudian kita coba lagi asumsi yang lain, yaitu omitted variable test. Adakah variabel yang harusnya masuk di model tetapi ternyata nggak dimasukin?
sehingga membuat estimasinya tidak blue ya. Best linear unbiased estimation. H0-nya modelnya nggak ada omitted variable-nya, terpenuhi ini ya. Signifikan, tidak signifikan, berarti H0-nya kita tidak bisa reject. Artinya model kita tidak memiliki masalah dengan omitted variables. Jadi yang dilanggar hanya sebatas heteroskedastisitas, alias variansnya tidak konstan. Apa konsekuensinya? Nah, kita cari aja di Google. Consequence of heteroskedasticities. Ya, nih. Bahasa gampangnya adalah nilai koefisien yang tadi kita hasilkan itu bukanlah nilai koefisien yang the best. Artinya prediksi kita tidak akurat-akurat banget. Ya, bahasa teknisnya nih ya. The OLS estimators are no longer blue, best linear unbiased estimators. Because they are no longer efficient, so the regression prediction will be inefficient too. Paham sampai di sini? Kenapa kok bisa terjadi heterokedastisitas? Ya, di sini disebutkan heterokedastisitas itu utamanya atau penyebab utama biasanya adalah adanya outlier dalam data. Nah, apakah ada alat di Stata yang bisa mengecek adanya outlier? Oh, ada, sudah saya sebutkan juga di file yang sudah saya kirim, yaitu ada di nilai ekstrim ya, LVR plot. Nih, kelihatan? Jadi tadi kan ada asumsi yang tidak terpenuhi, yaitu asumsi homogenestisitas. Jadi varians dari errornya ternyata tidak konstan. Nah, biasanya itu disebabkan oleh adanya outlier dalam data kita. Ya, ini yang disebut outlier nih. Kalau nggak ada outliernya, semuanya ngumpul di sini nih, titik-titiknya. Jelas? Ada satu asumsi lagi yang tadi belum sempat kita tes, yaitu multicollinearity. Kita akan cek menggunakan variance inflation factor. Ya, patokannya adalah 10. Jadi kalau ada yang VIF lebih dari 10, ya kita patut menduga kita memiliki masalah dengan multicollinearity. Ternyata VIF-nya tidak ada yang melebihi 10, semuanya di bawah 10. So kita nggak ada masalah. Jadi model kita tadi yang ini, regress dan seterusnya ini, itu hanya cuma punya masalah di heteroskedastisitas saja. Begitu pelatihan Stata hari ini, saya kira sudah cukup ya, sesuai dengan apa yang kita sepakati bahwa kita akan berhenti di materi regresi. Semoga cukup memudahkan kalian atau paling tidak membuat kalian tertarik untuk belajar Stata. Referensinya sudah ada di website, kalian tinggal praktek sendiri. Kalau ada yang nggak tahu, kalian boleh tanya saya atau tanya dosen yang ngajar ekonometri. Acara saya kembalikan ke MC. Silakan. Ya, MC-nya mana? MC-nya tidur. Baik, Bapak. Ya, terima kasih. Lagi azan, Mbak. Lagi azan. Ya, biar azannya selesai dulu biar jelas.
Ya, terima kasih Bapak Putut Purwandono MSE atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi ini akan diberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada narasumber. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan mengisi di room chat atau menekan tombol raise hand, dan nanti pertanyaan akan dipilih oleh panitia. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya bisa isi di chat, di kolom chat, atau bisa tekan tombol raise hand-nya. Nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya aja yang nanya. Ini pelatihannya cukup bermanfaat atau enggak? Cukup bermanfaat, Pak. Sangat bermanfaat, Pak. Oke, bikin kalian tambah mudeng atau tambah bingung? Tambah mudeng, Mbak, soalnya kita bisa apa namanya, analisis data itu dengan lebih mudah gitu, Pak. Nggak usah ngitung secara manual gitu. Ya. Oke, saya kira cukup. Apakah ada yang tidak setuju bahwa pelatihan ini bikin mudeng? Pak, saya tambah pusing. Soalnya belum sarapan. Oke, silakan kalau kalian mau belajar stata lagi. Kalau yang di versi di YouTube channel itu agak berbeda dengan pelatihan yang hari ini. Di YouTube channel itu jauh lebih dalam ya. Soalnya saya rekaman sendiri. Kalau di sini di pelatihan ini sangat singkat karena saya ngejar waktu. Jadi kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi silakan tonton materi-materi yang ada di YouTube channel. YouTube channel ini belajar stata. Kalau kalian belum puas, kalian bisa cari referensi yang lain ya. Saya rekomendasi adalah referensi-referensi yang sudah saya taruh di website MPKPK. Makanya dari dulu saya juga pakai referensi itu. Itu Mbak Ardila Wibowo. Kalau nggak ada yang tanya, silakan ditutup aja. Baik, Bapak. Sebelum acara pelatihan stata hari ini saya tutup, dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Untuk Kak Galih, minta tolong ya untuk sesi dokumentasinya. Oke. Oh, bisa di ini ya. On cam semua. Ayo yang Oke. belum on cam, segera on cam. Background saya belum ganti. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar lagi ya. Oh, ada Edi Brekele. Halo Mas Brekele. Oke, lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Sudah belum Kak Galih? Sudah. Nah, nanti Mas Fadilah tolong di-share ya rekamannya. Biar nanti saya upload di channel. Baik, terima kasih. Dan jangan lupa untuk para peserta untuk mengisi presensi. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Bapak Putut Purwandono,
SEM, SC, MS. Panitia serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai hingga akhir sore hari ini. Tentu saja, para pembelajar tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu. Ia memiliki jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia akan terus belajar hari ini dan esok hari. Untuk acara yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum kita tutup acara hari ini, saya selaku moderator pertemuan pelatihan Stata memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata yang kurang dikenang di hati Bapak serta seluruh para peserta pelatihan Stata. Sekian, mari kita tutup bersama acara pelatihan Stata kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah wal inayah wal iradah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa untuk presentasinya ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.